Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hidup ini jadi indah tatkala kita memandangnya dengan kacamata keindahan. Tapi sayangnya kita lebih sering mengingat penyakit daripada kesembuhan. Sakit 3 hari, lupa dengan sembuh 357 hari. Kita lebih sering mengingat musibah daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal yang Allah perintahkan agar kita menceritakan kepada manusia itu nikmat. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Seorang makhluk yang mulia di sisi Allah dan dicintai di muka bumi. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau. Bahkan tidak sempurna iman seseorang, atau bukan orang beriman pula dia, yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada diri dia sendiri, daripada kedua orang tuanya, daripada seluruh umat manusia di muka bumi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Beliaulah yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalur beliau. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah selamat dalam kehidupan ini. Allah mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, yang mengaku mungkin muslim sejati. Kalau benar engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Masya Allah. Sampai mana kita coba? Sampai di mana? Ikuti aku. Fattabi'uni, ikutin aku. Ikutin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh bersyahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kita lupa dengan konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari kita mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh beliau. Semuanya. Berita apa saja yang sampai kepada kita,
jalurnya sahih sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau masuk di akal kita, mau nggak bisa dicerna oleh akal kita, kita mengatakan amanna, kita percaya, kita beriman. Tapi kan nggak masuk di akal. Ya, akal siapa? Akalmu. Sejatinya manusia ini memiliki akal yang penuh keterbatasan. Tapi wahyu pasti benar. Dulu ketika para dokter membaca hadis, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahihi da' wa fil ukhra shifa. Apabila ada lalat yang nyemplung ke wadah makan atau minum kalian, ada yang nyemplung, apa yang kita lakukan? Falyaghmishu. Apa yaghmishu? Udah nyemplung, cemplungin lagi. Bukan dicemplungin, dibenamkan. Masya Allah. Iya, apa-apa nih, bahasanya bagus. Dibenamkan ke dalam, kemudian diambil suruh buang. Kata Nabi SAW, di satu sayap nyamuk itu ada bakteri, nyamuk, lalat, ada penyakit. Dan di satu sayapnya lagi itu ada penawarnya. Ini dokter-dokter nggak percaya waktu itu, jemaah. Ketika memang ya alat-alat yang dimiliki dokter tahun ya 900-an itu belum canggih. Tapi mereka punya akal. Alat nggak punya, akal punya. Lalu mereka menggunakan akal. Mana mungkin lalat yang berasal dari tempat-tempat yang jorok, bawa bakteri, masuk ke tempat minum kita, kita celupin, kemudian kita buang, lalu airnya steril, diminum. Aduh, nggak mungkin lah. Mungkin hadisnya dhaif. Mendoifkan hadis sama akal, karena tidak sesuai dengan ada hadisnya sahih, Rahul Bukhari atau Imam Muslim. Sudah, akhirnya berkembang ilmu kedokteran. Mereka bisa meneliti lebih dalam lagi, ya sekarang Masya Allah canggih. Lalu ternyata betul yang disebutkan sama Nabi SAW. Lalu mereka percaya, oh kalau sekarang kita percaya. Percaya sama sabda Nabi Muhammad SAW atau percaya dengan hasil penelitian? Hasil penelitian nanti. Mukmin tuh gak kayak gitu. Mukmin tuh beriman karena ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau belum bisa dicerna, ya mungkin akal kita yang masih belum bisa mencernanya. Tapi amanna kullun min indi rabbina. Semua dari Allah SWT. Hadis kalau sahih juga dari Allah SWT. Itu konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Beliau memberikan informasi masa lalu, masa yang akan datang, kita percaya. Dan terbukti hari-hari menyaksikan sabda-sabda Rasul SAW terjadi. Melaksanakan perintahnya itu konsekuensi. Mukmin laksanakan perintah Nabi. Jangan banyak tanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyebab hancurnya orang-orang sebelum kalian itu adalah kathratu ikhtilafihim, kebanyakan perselisihan di antara mereka, wa su'alihim, terlalu banyak tanya sama para nabi, wa masailihim aw musa'adatihim li anbiya'i. Laksanakan perintah. Ini perintah, jelas hadisnya, jelas ayatnya. Sami'na wa ta'na. Kita ini pinter ngomong sami'na wa ta'na. Tapi dalam prakteknya, di beberapa masjid ana lihat jamaah Masya Allah, imamnya sebelum sholat, sawu sufufakum,
Fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Sami'na wa ata'na. Nggak ada yang gerak, tetap bolong-bolong sof. Mereka berpikir pokoknya imam ngomong gitu, jawabannya sami'na wa ata'na. Ya karena keterbatasan ilmu. Kita harus laksanakan perintah. Ustaz, nggak boleh pilih-pilih Ustaz. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Disuruh berdiri sholat nggak mampu, Ustaz, duduk. Nggak mampu duduk, rebahan. Islam ini mudah. Aturan agama kita Masya Allah jemaah, lebih mudah dari aturan yang dibikin manusia. Allah memang mendatangkan agama ini sesuai dengan fitrah manusia dan mudah. Tapi kita yang merasa berat karena tidak ada nafsu kita di sana. Larangan tinggalkan. Banyakkan orang kalau perintah tanya sunnah apa wajib. Kalau kita katakan wajib, tunggu dulu, ada khilaf di antara para ulama. Oh iya. Kenapa dia bicara seperti itu? Karena dia mau meninggalkan perintah. Kalau dikatakan ini larangan loh, ini dilarang loh kayak gini sama Nabi Muhammad SAW. Larangannya makruh apa haram? Haram lah. Itu kan pendapat Syekh antum, pendapat Syekh ana makruh. Sama-sama dilarang gitu loh. Mau makruh mau haram dua-duanya dilarang artinya. Apakah berarti kalau makruh itu ya kalau makruh itu amalkan? Nggak ada. Sama-sama dilarang. Hanya tingkat larangannya yang berbeda. Tapi dua-duanya dilarang. Rasulullah SAW ingin kita meninggalkan larangan. Dan yang keempat, kita tidak akan bisa sampai surga kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak akan bisa. Maka beribadalah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 tanggal 9 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Kita masih hidup. Selama hayat masih dikandung badan, setiap muslim punya kewajiban terhadap agamanya. Apa yang sudah antum perbuat untuk agama Allah ini? Kenapa umat Islam kalah? Kekalahan menimpa umat Islam ini berulang kali. Bahkan sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kalah? Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Nggak boleh itu seorang mukmin disengat kala jengking 2 kali dari satu lubang. Artinya kekalahan-kekalahan yang terjadi seharusnya kita mengambil pelajaran dari sana. Tidak membiarkannya. Secara sunnatullah yang gak akan berubah. Kekalahan umat Islam itu bukan karena kekuatan musuh. Camkan ini. Kekalahan umat Islam itu bukan karena musuhnya lebih canggih. Bukan karena musuhnya lebih banyak. Bukan karena musuhnya lebih kuat, bukan. Tapi kekalahan itu berasal dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Yang di luar nih menyusul. Itu sunnatullah yang akan berubah. Di surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu berasal dari diri kalian sendiri. Jangan cari kambing hitam.
Karena yang terjadi sama kita, kalau kita kena musibah baik di diri kita, di keluarga kita, di umat kita, di negeri kita, kita cari kambing hitam. Oh, ini gara-gara fulan. Ya, fulan tuh cuy. Allah mengatakan itu gara-gara kerjaan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan yang Allah maafkan itu banyak. Artinya kalau setiap seorang mukmin berbuat dosa dikasih musibah, hancur tuh orang. Tapi Allah maafkan banyak. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kata Allah, kebaikan apapun yang menimpa dirimu itu dari Allah. Bukan karena usahamu. Bukan karena kesungguhanmu, tapi itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi kalau engkau kena sesuatu yang tidak menyukai, kena bencana, ditimpa kekalahan, itu gara-gara dirimu sendiri. Yang kita lihat kebalik kebanyakan orang. Kalau sukses berhasil, oh Masya Allah, ana memang orang yang ulet dari sejak muda. Ana dari kecil memang berusaha kerja keras, maka pantas ana seperti ini sukses. Kalau kena musibah, oh ini gara-gara fulan, kayaknya disantet sama fulan. Subhanallah jemaah. Aina Allah? Allah katakan kenikmatan yang menimpa dirimu, kebaikan apapun itu dari Allah. Nah, engkau disuruh berusaha. Dan terbukti dua orang berusaha bareng, yang satu sukses, yang satu gagal. Kenapa Ustaz? Ya padahal sama Ustaz. Yang fulan ini lebih pintar dari ini. Itulah jemaah, yang memberikan kesuksesan itu Allah. Antum bisa lihat Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Yang jin tunduk sama dia. Kendaraan beliau bukan pesawat, tapi angin. Yang kita lihat pesawat pun pakai angin. Itu di masa Nabi Sulaiman. Kemana-mana Nabi Sulaiman. Ketika beliau melihat hingga sana Ratu Balqis ada di hadapan beliau, apa yang beliau katakan? Oh gara-gara fulan lah. Oh fulan masya hebat fulan. Dirinya hebat lah. Beliau langsung mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini murni karena karunia Allah buat aku. Fadl rabbi, karunia Allah yang Allah berikan. Rabbi, Rabbku, bukan akunya. Agar dia menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Tahu diri itu orang. Ketika dapat nikmat yang ada dalam benak dia, ya Allah, aku sedang diuji. Tapi kebanyakan kita kalau dapat nikmat, gak ngomong sedang diuji. Kalau musibah, sedang dalam ujian. Antum sukses tuh dalam ujian. Jelas Nabi Sulaiman mengatakan liyabluwani, agar Allah mengujiku, syukur atau kufur. Bedanya tipis jemaah. Kalau dikasih musibah, sama diuji. Tapi diujinya antara sabar dan tidak sabar. Kalau dikasih nikmat, sama diuji. Jangan dipikir nggak diuji antum. Cuma banyak orang ketika dikasih nikmat nggak lulus ujian. Dikasih musibah lulus ujian. Ketika perang Uhud, subhanallah umat Islam kalah. Walaupun tidak sampai dihabisi. Para sahabat mengatakan, anna hadza, kok bisa kita kalah? Padahal di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah mereka jamaah ada Abu Bakar As-Siddiq,
ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, kalah. Kok bisa? Mereka kok bisa ya Allah seperti ini? Ini gimana kejadiannya? Apa kata Allah di surah Ali Imran ayat 165? Allah mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakan itu gara-gara kalian. Bukan gara-gara musuh. Oh, gara-gara Khalid bin Walid dengan 200 pasukan berkuda, dia mengitari bukit Jabal Ainain, kemudian membantai para sahabat pemanah, lalu yang lainnya dibantai. Ini gara-gara Khalid bin Walid. Lah. Kita kadang kala, oh ini Khalid. Allah katakan qul huwa min indi anfusikum. Itu dari kalian. Kalian penyebabnya kekalahan ini, bukan orang lain. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Allah memenangkan kalian itu mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak. Supaya orang itu sadar. Kita jadi tahu diri dengan kondisi kita. Ketika perang Hunain, Uhud, kita pindah ke Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, insyaallah. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW membawa pasukan dengan jumlah yang sangat besar, 12.000. Sebelumnya tidak pernah terkumpul jumlah pasukan 12.000. Penaklukan kota Mekah bawa 10.000. Sampai Mekah ada 2.000 orang yang masuk Islam. Mereka ikut ke perang Hunain. Dalam perjalanan perang, tuh orang-orang yang baru masuk Islam melihat sebuah pohon. Namanya Zatu Anwar. Pohon untuk mengkeramatkan senjata. Jadi senjata orang-orang kafir itu dikeramatkan di pohon itu, digantung ya, kasih kembang, kasih apa. Tuh yang baru masuk Islam melihat ada pohon kayak gitu, ini kan mau perang nih, butuh kekuatan nih mereka. Maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW, orang baru masuk Islam, sebelumnya musyrik. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Hai Rasul SAW, tolong bikinkan buat kita pohon untuk mengkeramatkan senjata seperti punya mereka. Tuh. Orang baru masuk Islam, pendidikan Islamnya masih rendah. Dia itu nggak paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka mereka minta kepada Nabi SAW, harus bikin seperti itu supaya senjata kita keramat nanti, kuat, supaya kebal kita nanti kalau perang. Rasul SAW mengatakan, Allahu Akbar. Inna hasanah. Kalian itu benar-benar mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Bikinkan buat kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir. Subhanallah. Sudah berangkat sampai ke Hunain pagi hari. Sampai Hunain ternyata kabilah Hawazin itu sudah lebih dahulu menguasai lokasi. Itu para sahabat dipanain sama orang-orang Hawazin, kabur jamaah. 12.000 kabur. Yang tersisa hanya 100 orang. Apa penyebabnya? Oh, kurang strategi. Seharusnya mereka kirim orang dulu, mau lihat gimana lokasi yang bagus ini itu. Allah menyebutkan di surat Taubat ayat 25. Supaya kita tahu kekalahan itu kalah strategi atau kalah apa. Allah mengatakan, wa yauma Hunainin
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Ketika kejadian Hunain, tatkala kalian bangga dengan jumlah kalian, ternyata jumlah itu nggak ada gunanya. Ujub, penyebabnya itu ujub. Bangga dengan dirinya. Falam tughni ankum syai', jumlah yang banyak nggak ada gunanya. Padahal perang Badar 300 lawan 1000 menang. Tapi kenapa perang Hunain dengan jumlah 12.000 mereka bisa lari? Allah mengatakan, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Bumi yang luas jadi sempit buat kalian dan kalian lari terbirit-birit semua. Subhanallah jemaah. Itu Rasulullah SAW berdiri di sana bersama 100 sahabatnya kira-kira. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, panggil orang-orang. Dipanggil, ya ashab syajarah, wahai yang ikut baiat Hudaybiyah, kemari. Itu mulai datang, dipanggil sebagian datang. Penyebabnya itu jemaah dosa hati, kesombongan, merasa paling baik. Mereka mengatakan, lan nughlabal yawmin killa, kita nggak mungkin kalah karena jumlah kita sedikit, kita banyak nih, kita habisi musuh. Ternyata mereka kabur. Dari jamaah, kita nih perlu sadar, mengkoreksi kalau kekalahan itu bukan karena musuh punya senjata yang lebih canggih, bukan. Karena musuh sudah sampai bulan musuh. Antum dibohongin, tapi kita percaya. Dari SD kita dibohongin, SMP dibohongin kalau manusia itu dari kerang. Ana masih belajar SMP dulu, teori Darwin. Manusia kok bisa kita mau dibohong-bohong? Siapa yang yakin bahwa kakeknya kera, nak kasih hadiah? Ada yang yakin di sini? Subhanallah. Tapi itu dibikin sama mereka. Sekarang mereka mau bikin film sampai ke bulan. Kalau dulu sudah pernah sampai ke bulan, kenapa sekarang nggak berangkat ke bulan lagi, jemaah? Taruh bendera lagi di sana. Berapa bendera gitu ya di bulan, saya bikin kafe di sana. Allahu a'lam, ana nggak tahu lah, mungkin ana yang salah, tapi ana belum percaya, jemaah. Ana nggak nyuruh antum percaya atau nggak percaya. Cuma yang jelas tadi, kekalahan umat Islam ini bukan karena kecanggihan musuh-musuhnya, tapi karena penyakit di dalam. Ketika ana ke Palestina tahun lalu, ana ketemu sama imam masjid di Yeriko, sebuah kota tua sebelum masuk ke Yerusalem. Kita mampir di sana sholat asar di masjid kampung. Anak tanya sama imamnya, gimana kondisi masyarakat Palestina? Anak sholat di beberapa masjid kok sepi masjidnya ya. Jarang yang sholat. Kemudian di Masjid Al-Aqsa juga seperti itu. Lalu dia cerita, ulat itu dari dalam, dudatul khalq. Dia ceritakan bagaimana cuka itu bisa jadi cuka karena ada sesuatu di dalam sana yang merubahnya menjadi cuka. Seperti pula yang terjadi dengan umat Islam. Penyakitnya dari dalam, cuma yang merusak dari luar. Gimana penyakit ini bisa menyebar?
Dan sejatinya kekalahan-kekalahan yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah jamaah, ketika menghadapi Tatar, ketika menghadapi kaum Salibis, sebelum masa Salahuddin Al-Ayyubi. Antum kalau baca sejarah, baca bukunya Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, anak kalau baca itu sedih sekali bagaimana kondisi Islam pada waktu itu. Jadi ribut sendiri, kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Jemaah haji dari Baghdad itu jemaah seringkali nggak sampai ke Mekah. 20.000 dibantai sama orang-orang oleh Qaramito pada waktu itu, oleh orang-orang Syiah. Maka disebutkan pada tahun ini tidak ada satupun jemaah haji dari Irak. Takut karena kondisinya menakutkan. Tahun 300-an Hajar Aswad dicongkel sama Qaramito, dibawa ke Ahsa. Kalau nggak salah 17 tahun itu dibawa ke Ahsa, Hajar Aswad. Yang akhirnya kita lihat Hajar Aswad itu hancur. Itu seperti itu kondisi umat Islam pada waktu itu. Sehingga Allah kirimkan tuh musuh yang menguasai negeri Islam. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan untuk membangunkan yang tidur, untuk menggerakkan yang diam. Kalau enggak mereka hidup tak ubahnya seperti hidupnya binatang ternak nanti. Makan, minum. Yang dipikirkan hanya perutnya, nafsunya, dan yang di bawah perutnya saja. Allah kirimkan itu untuk menyadarkan kita. Jamaah kita tidak akan pernah bisa menang. Umat Islam itu nggak akan bisa menang kecuali dia menang menghadapi dirinya sendiri. Kita tuh kalau menang menguasai jiwa kita, menundukkan jiwa kita, insya Allah. Oleh karena itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu adalah bagaimana membuat umat Islam ini tenggelam dalam nafsunya, dalam syahwatnya, syahwat harta, syahwat tahta, syahwat wanita, dibikin di semua lini. Game, antum tahu game? Kenapa dibikin? Agar kita main-main terus. Ada seorang ibu di Cina kemarin anak baca, anaknya umur 7 tahun dicekik sama dia, potong tangannya, ambil pisau dapur dia karena anaknya main game terus. Na'udzubillah, sampai seperti itu. Ada seorang wanita cerita, anak lagi naik mobil, Ustaz, subhanallah, itu anak-anak main game, anak ambil gamenya, ibunya dicekik di mobil gara-gara game tuh. Dibikin nih umat Islam sibuk bermain terus. Lupa dengan akhirat mereka, lupa dengan kewajiban-kewajiban mereka. Maka sekali lagi kita tidak akan pernah bisa menang kecuali Allah bantu kita memenangkan peperangan antara kita dengan jiwa kita sendiri. Allah berjanji jemaah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Tolong tuh tegakkan agama Allah di diri kalian. Awal menolong agama Allah itu dengan kita mengamalkannya dalam kehidupan ini jemaah. Sudah enggak kita? Ada sunnah Nabi, aduh berat Ustaz. Bismillah, anak akan berusaha untuk mengamalkan. Ada larangan, ya Allah. Sekarang kalau kita lihat larangan yang paling banyak dilanggar oleh umat Islam, itu riba. Riba. Dan ini salah satu penyebab kekalahan. Dosa. Lalu engkau berharap kemenangan, sedangkan engkau dikalahkan oleh nafsumu sendiri.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau jual beli kalian sistemnya riba yang terselubung. Antum bisa lihat umat Islam sekarang di negeri kita. Motornya riba. Mobilnya riba. Rumahnya riba. Mungkin istrinya juga pakai riba. Wallahu a'lam. Semuanya pakai riba. Dan merasa nggak dosa. Merasa tidak berdosa. Kalau melihat ada orang yang ngomong riba, aduh ini aliran ekstrim ini. Apa ini? Radikal ini. Idza tabaya'tum bil 'ainah. 'Ainah itu tadi riba terselubung. Artinya orang tuh nggak suka sama riba di kampung sana, di tempat itu. Maka mau nggak mau mereka bagaimana membikin siasat supaya nggak kelihatan riba. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang mengharamkan riba itu bukan kita, Allah langsung. Dengan lafal ahallallahu al-bai', Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, Allah haramkan riba. Haram Allah katakan. Lalu kita menganggapnya remeh. Ya nggak mungkin bisa punya mobil kalau nggak pakai riba. Nggak mungkin bisa punya rumah kalau nggak pakai riba. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Kok bisa ngomong nggak mungkin? Kakek nenek kita punya rumah, Masya Allah, nggak pakai riba. Punya mobil nggak pakai riba. Di sini ternyata antum masalahnya di diri antum sendiri. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk pegang ekornya sapi. Senang dengan kebun-kebun kalian. Artinya banyak umat Islam yang merasa di titik aman, udah gak peduli sama agamanya. Peduli sama perutnya aja, sama jabatannya dia. Dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah timpakan kepada kalian kehinaan, dijajah. Antum bisa lihat ketika khilafah Utsmaniyah runtuh, itu negeri Islam semuanya dijajah. Mesir dijajah, Palestina dijajah, Yordania dijajah, Suria dijajah, Libanon dijajah, Sudan dijajah, yang Afrika dijajah sana, Tunis dijajah, Maroko dijajah. Allahu Akbar jemaah. Itu akan menimpa umat Islam dan tidak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Peduli sama agamanya nih, belajar lagi, buka bukunya, datang ke kajian. Apa yang bisa kita amalkan? Tafsir Quran baca, supaya faham antum dengan agama antum. Subhanallah, ada seorang mengatakan, Ustaz, ana mau keluar dari tempat kerja ana yang riba. Keluarga ana semuanya marah dan menyesalkan perbuatan ana. Keluarga. Mereka dikasih makan riba, nggak apa-apa, bukan riba. Daripada susah hidupnya. Ini yang terjadi dengan kebanyakan manusia sehingga umat Islam mau cari kemenangan dari mana? Satu, kembali ke agama. Jamaah cinta dunia, itu yang membuat kita juga tidak peduli sama agama kita. Dan ada usaha-usaha untuk memojokkan agama. Agama itu terlalu pojok aja. Ada usaha-usaha itu. Kapan dipakai agama? Nantilah kalau mau nikah. Agama dipakai kalau mau nikah. Terus kalau mati, kalau bagi warisan. Agama, sini agama.
Sisanya jangan masuk-masuk lah. Sehingga kita, sistem perdagangan kita, bisnis kita, nggak peduli sama hukum-hukum agama. Kita ini kalau bicara tentang hukum agama, tegakkan di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Insya Allah, Allah yang menegakkan nantinya. Kembali kepada perang Uhud, jamaah. Karena itu pelajaran yang harus kita ambil, kita cerna. Peristiwa itu kekalahan yang sangat menyakitkan hati. 70 sahabat Nabi gugur, tewas dibunuh oleh orang-orang kafir. Dibunuh sahabat-sahabat tercinta. Bapaknya Jabir bin Abdullah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh, Sayyiduhum Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada radhiyallahu ta'ala anhu. Allah menceritakan hal ini di surah Ali Imran ayat 152, 153, dan sebelumnya selanjutnya itu cerita juga. Allah mengatakan, walaqad sadaqakumullahu wa'da ittahussunahum biizni. Allah telah memenuhi janjinya, menepati janjinya. Tatkala kalian sukses bisa mengalahkan musuh-musuh kalian, membunuh musuh-musuh kalian sehingga mereka kabur terbirit-birit. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai akhirnya ada satu peristiwa. Kalian jadi gagal, ribut di antara kalian sendiri. Kalian bermaksiat, melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dunia. Melanggar agama karena dunia. Itu yang terjadi di masa para sahabat. Mereka melanggar agama. Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 50 pemanah yang ada di Jabal Ainain, yang dikenal dengan Jabal Ar-Rumah, Jabal Pemanah. Di bawah komando Abdullah ibn Jubair. Dikatakan, ingat posisi kalian di sini. Kalian melindungi punggung kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menang atau kalah kalian tetap di sini. Sampai kalau kalian melihat burung-burung pemakan bangkai itu memakan kepala kita, kalian jangan turun dari bukit itu. Perintah. Kita menang, kalian tetap di sana. Ya. Tapi ketika janji Allah, Allah tepati. Allah memberikan kemenangan. Umat Islam itu bisa memukul mundur orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang. Mundur, mereka lari menuju ke kota Mekah. Nih, yang di bukit mulai tergoda. Kita kayaknya nggak dapat apa-apa nih. Kita bantuin saudara kita ngumpulin harta rampasan perang. Kata Abdullah bin Jubair, ingat pesan Rasul SAW. Akhirnya mereka ribut di antara mereka sendiri. Sekitar 35 orang turun. Tinggal 15 orang. Turun ikut mengumpulkan harta rampasan. Khalid bin Walid di atas kudanya melihat punggung umat Islam kosong, dia bawa 100 pasukan berkuda. Dia bawa mengitari daerah sana, naik ke atas bukit, dibantai yang 15 orang. Yang 35 orang bantuin umat Islam ngumpulin harta rampasan perang, dipukul mundur, dipukul sama Khalid dari belakang mereka. Kacau pasukan itu jemaah. Bahkan subhanallah, orang-orang kafir yang awalnya lari mendengar suara rame di belakang, dia lihat lagi, oh ternyata Khalid sudah menyerang mereka. Datang balik lagi mereka. Umat Islam di tengah, Khalid dari belakang, orang-orang musyrik balik dari depan. Kejepit, di situ umat Islam lari nggak karu-karuan. Ada yang lari ke Gunung Uhud, ada yang masuk ke kota Madinah.
Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Jalla Jalaluh memalingkan yang awalnya kemenangan jadi kekalahan. Untuk apa? Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian, ngasih balak sama kalian, agar kita sadar jamaah akan kesalahan kita. Kalau enggak, orang itu enggak sadar-sadar. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah telah memaafkan kalian. Artinya kesalahan itu dimaafkan sama Allah, tapi dampak kesalahan itu kekalahan. Allah memaafkan. Secara hukum agama Allah sudah memaafkan para sahabat Nabi yang pada waktu itu melakukan kesalahan. Allah tuh Masya Allah Maha memberikan karunia yang besar kepada orang-orang beriman. Itus'idun wala taluna ala ahad. Ketika kalian itu lari terbirit-birit, diserang oleh musuh itu, dipanggil nggak dengerin. Dipanggil mereka nggak dengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, halumma ilayya ibadallah, halumma ilayya ibadallah. Kabur semuanya. Subhanallah jemaah. Lalu Allah mengatakan, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Nabi manggil-manggil kalian untuk urusan akhirat kalian. Tapi kalian kabur. Fa'athabakum ghamman bi ghammin. Lalu Allah beri balasan kepada antum perasaan gundah, menyesal, galau, ditambah kegalauan lagi. Kegalauan karena kekalahan. Kegalauan yang lebih parah, muncul berita, isu kalau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dibunuh oleh orang-orang kafir. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Agar kalian tidak bersedih sudah atas apa yang tidak bisa kalian ambil. Kemenangan nggak bisa. Wala ma asabakum, kalian juga nggak bersedih dengan musibah yang menimpa kalian. Udah, terima sudah. Perbaiki diri kalian. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tuh maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Jadi jamaah, sejatinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang sulit. Bukan jalan santai jemaah. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Allah menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa penyakit, ditimpa kelaparan, difitnah, digoyangkan hati mereka. Untuk dilihat mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Itu salah satu manfaat musibah yang datang. Kekalahannya nampak, oh ternyata fulan sama musuh. Mana kira bersama umat Islam. Itu dengan adanya musibah-musibah itu.
Sampai ketika musibah itu sudah memenuhi mereka, sampai Nabi, Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang nih? Ala inna nasrullahi qarib. Dekat pertolongan Allah SWT. Yang perlu kita lakukan itu adalah mempersiapkan diri untuk menerima pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri kita. Tadi khilafah Utsmaniyah runtuh. Khilafah Umayyah hilang dari Andalusia. Penyebabnya dari diri mereka sendiri. Bukan karena kekuatan Raja God sama Ratu Isabella dengan jumlah yang lebih besar, enggak. Umat Islam udah sibuk cari dunia. Wallahi jamaah, ketika ana berangkat ke Spanyol, ana berharap bisa melihat sisa-sisa peradaban umat Islam. Enggak ada. Ana tanya, ada nggak masjid yang dari dulu masih ada sampai sekarang? Nggak ada, habis. Yang lain jadi gereja semuanya. Padahal di Andalusia itu mereka telah melahirkan ulama-ulama besar yang levelnya sampai hari ini, ana merasa tidak ada ulama Indonesia yang selevel mereka. Tapi negeri mereka hilang, kuburan mereka hilang, sekolahan mereka habis. Anak cucu mereka habis. Dibantai. Apakah karena kekuatan musuh? Enggak. Karena masalah dari dalam sendiri. Itu kerjanya pada waktu itu. Kalau sekarang ini, kalau untuk baca sejarah Andalusia, kerjanya orang-orang kayanya, pejabat-pejabat negara itu datangkan biduan-biduan. Konser-konser musik apa di masa itu. Hidup sudah nggak mikirin akhirat. Bahkan sebagian di antara mereka perang hanya untuk kekuasaan di antara mereka. Musuh datang habis. Padahal Islam pernah di Andalusia selama 800 tahun lebih. Setelah itu habis. Pernah satu subuh kita ada di Malaga, atau lupa sudah. Kita mau sholat subuh, yuk kita cari masjid mau sholat subuh. Kita mau rombongan bismillah. Naik mobil kita berangkat ke masjid. Masjidnya tutup. Musim dingin, ya kita tunggu, kita ketuk, ada orang-orang lewat kita tanya. Kita masih berharap ingin sholat di masjid di sana itu. Sampai kita lihat mulai terang nih. Aduh, bahaya kalau udah terang. Akhirnya kita balik ke hotel, sholat di hotel. Niat hati ingin sholat di masjid. Ada Islamic Center di sana. Ana tanya, adakah umat orang-orang Spanyol yang masuk Islam? Aduh, ada tapi jarang sekali. Maka ahbati fillah, ambillah pelajaran dari sana. Perjuangan harus dilakukan. Tinggalkan hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Karena sejatinya kalau Allah menolong kita, siapa yang akan bisa mengalahkan umat Islam? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhzulkum, tapi kalau Allah meninggalkan kalian, siapa yang mau nolongin kalian? Mau minta tolong sama negara mana kalian? Yang terakhir, ketika perang Yarmuk. Yarmuk itu di Syam sana. Umat Islam menghadapi orang-orang Romawi. Jumlah pasukan Romawi kalau nggak salah 200.000. Dan jumlah umat Islam 50.000. Yang 200.000 ini pasukan jemaah.
Artinya memang tentaranya Romawi. Kalau yang 50.000 ini, ya ada yang tentara, ada yang tukang masak, ada yang penjahit, ada yang petani, ikut mereka berjihad. Yang 200.000 takut. Mereka bingung, ini orang-orang kok berani yang ngadepin kita? Siapa yang tidak tahu dengan Romawi? Kalau antum baca sejarahnya, orang-orang bikin film-film Romawi, dengan persenjataan mereka yang lengkap ini itu. Ini yang baru lahir nih, itu tahun 15 Hijriah kalau nggak salah. Peristiwanya, artinya dekat sekali dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya pasukan Romawi ini panglimanya Rustum, bukan Rustum. Ana lupa. Dia mengirim satu anak buah. Mengatakan ini anak buahnya orang Arab tapi Nasrani. Karena Arab yang ada di perbatasan dengan Syam itu banyak yang beragama Nasrani. Wajahnya wajah Arab, bahasanya bahasa Arab. Kata atasannya, engkau masuk. Iya, nggak salah Rustum ya. Engkau masuk ke tempat musuh. Engkau lihat apa sih yang dilakukan oleh umat Islam di sana. Begitu beraninya menghadapi kita. Berangkat nih sudah. Dari pagi sampai pagi lagi. Menyamar dia jadi orang Arab bersama umat Islam ya. Sampai dia lihat selesai, besoknya laporan. Dia mengatakan kepada atasannya, "Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna al-lail yusallun wa yasumuna an-nahar. Ruhbanun bil-lail wa fursanun fin-nahar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Law sariqa malikuhum laqata'u yadah. Walau zana la rajamuh. Yu'thiruna al-haqqa 'ala anfusihim." Aku baru saja datang dari satu tatanan masyarakat yang kerjanya menghidupkan malamnya sholat malam, siangnya puasa. Dia gambarkan mereka itu kalau di malam hari seperti pendeta-pendeta kita. Kalau di malam hari, kalau di siang hari mereka seperti jawara-jawara kita. Tergabungkan di diri mereka jamaah ibadah dan semangat untuk berjuang. Malamnya bangun malam, siangnya jawara di medan perang. Dan mereka cinta dengan kebenaran lebih daripada kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Andai kata raja mereka mencuri, dipotong tangannya sama mereka. Andai kata berzina, dirajam sama mereka. Li'itharihumul haq ala anfusihim. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada diri mereka sendiri. Panglimanya mengatakan, kalau yang kau katakan benar, la batnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalah. Kalau benar yang kau omongkan, perutnya bumi itu lebih baik daripada punggungnya buat orang yang ingin perang sama mereka. Dan betul jemaah, 200.000 habis melawan 50.000 karena mereka cinta dengan kebenaran. Mereka tidak seperti kita jemaah, yang lebih cinta dengan kedudukannya, lebih mementingkan jabatannya, lebih memikirkan perutnya yang di bawah perutnya. Yang urusan agama kadangkala ya nantilah kalau mati baru kita panggil orang untuk mengurusin kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga menggugah hati kita agar kita tahu penyakit itu bukan dari luar. Kekalahan itu bukan dari luar. Taib, musuh lebih kuat. Nah, tapi sepanjang sejarah musuh selalu jumlahnya lebih besar,
Tapi kenapa menang? Persenjataannya selalu lebih lengkap. Kenapa kok bisa menang? Kekalahan terjadi ketika umat Islam sudah besar. Ketika mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, tapi kalah dengan kekuatan yang lemah. Karena mereka bermaksiat sama Allah SWT. Tujuan mereka sudah dunia, lupa dengan akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Bismillah. Saat kabarnya Palestina dan Israel berdamai. Apa itu kemenangan umat Islam? Jamaah, Rasulullah SAW berdamai dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Berdamai. Hidup bareng. Ngurusin satu kota bareng. Terus Ustaz, kenapa akhirnya dibantai? Di Madinah itu ada 3 kabilah besar. Kabilah besar di kota Madinah. Satu namanya Banu Qainuqa, yang kedua Banu Quraidah, yang ketiga Banu Nadir. Hidup bareng di Madinah. Bahkan ketika Nabi SAW ada urusan, ada sahabat yang membunuh dengan cara yang salah sehingga harus bayar diahnya, itu ngobrol sama orang-orang Yahudi. Kita kan ada kesepakatan untuk saling tolong menolong dalam urusan ini. Datang Nabi SAW menjumpai orang-orang Yahudi. Tapi ternyata mereka berkhianat. Akhirnya terjadi perang dengan mereka. Jadi kalau kita bicara damai, perdamaian itu dilakukan tatkala memang diperlukan. Dan bisa jadi itu lebih baik buat kehidupan umat Islam. Kalau antum dibilangkan kalah atau itu kemenangan, ya kita lihat sebenarnya. Kalau ternyata dengan perdamaian itu umat Islam alhamdulillah bisa lebih dekat sama Allah, bisa lebih dicintai Allah, akhirnya Allah akan berikan kemenangan nanti. Maka kita bersyukur sebenarnya jamaah. Karena kesian kalau kita melihat kondisi di sana. Ana sudah 4 kali ke sana melihat, sedih hatinya. Karena pemuda-pemuda Palestinanya itu gayanya itu kayak orang-orang barat. Gaya, cukuran-cukurannya ya. Kalau yang antum lihat kayak ikan cupang apa gitu. Itu. Mereka sudah bekerja sama orang-orang Yahudi di sana. Masjid juga sepi. Ana sampai tanya kepada Imam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf. Syekh, kata ana, antum nggak punya pengajian di luar? Ada, tapi buat janda-janda, buat yang tua-tua, yang muda-muda susah. Rumah-rumah yang di sekitar Masjidil Aqsa sudah banyak dijual kepada Yahudi. Bapaknya nggak mau jual, bapaknya mati, anaknya mau warisan. Jual sudah. Yang mau kasih harga tinggi siapa? Yahudi. Jadi ruh kecintaan kepada Islamnya itulah yang hilang. Tapi semoga dengan, ya kita nggak tahu, mudah-mudahan hasil perdamaian itu positif buat umat Islam. Itu harapan kita. Apakah Muslim yang masih melakukan riba, baik disengaja maupun tidak wajib, baik sengaja walaupun tidak, wajib diperangi, termasuk di dalamnya pemimpin yang dengan sengaja menzalimi rakyat untuk dengan berhutang. Karena riba termasuk dosa besar dan menciptakan kesenjangan dan kemelaratan, riba yang menyebabkan murka Allah pada negeri ini. Jamaah, yang melakukan riba itu rakyat apa pemerintah? Kita kan yang menghidupkan. Pemimpin kita itu didatangkan dari negara sebelah atau dari dalam negeri kita? Kita sendiri. Makanya antum itu harus realistis hidupnya.
Kalau umat Islamnya sadar dengan bahaya riba, umat Islamnya tidak mau kerja di bank, riba. Umat Islamnya tidak mau nabung di bank riba. Apa yang akan terjadi? Mau tidak mau sistemnya akan berubah. Mau tidak mau. Tapi karena masyarakatnya suka, ya jalan terus. Yang nggak suka kan cuma antum. Iya. Antum ini antum yang nggak suka. Kita lihat tuh jutaan umat itu. Isinya bank-bank riba itu muslimin, muslimat, apa kafirin, kafiron. Itu yang terjadi. Tadi kita tuh tidak akan bisa, ya dengan izin Allah ya semuanya. Kemenangan susah diraih umat Islam kalau mereka masih kalah menghadapi dirinya sendiri. Jadi kalau antum bicara, bagaimana sekarang kita membuat umat Islam, antum jangan naruh fulus di bank riba. Antum jangan kerja di bank riba. Semuanya keluar, fulus diambil, tutup banknya. Tapi ternyata kita, ya tetap saja seperti itu. Kita nggak sadar-sadar. Maka tugas kita sekarang bismillah. Berdakwah, menyampaikan. Dan kalau kita bicara riba jemaah, antum jangan bicara bank saja. Di kampung-kampung di pedalaman itu, tiap hari antum melihat pemandangan seorang dengan motornya, dengan tasnya, dengan kitabnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslim. Mau bayar berapa hari ini? Itu tuh jamaah. Dan Nabi SAW sudah jelasin, kalian akan ditimpa kehinaan sampai kapan? Sampai kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama secara seluruh. Yang pertama urusan tauhid. Bukan sholat dulu, bukan. Setelah tauhidnya benar, baru sholat. Sholatnya benar, nanti zakat, nanti puasa, nanti haji. Ini yang perlu diluruskan. Sehingga orang yang imannya kuat dikatakan riba haram, dia buang. Na'udzubillah minar riba. Ditunjuk, ini ayatnya. Dia baca. Nah, apakah bangsa kita adalah bangsa yang lemah? Sehingga meski muslim, namun bank, leasing, asuransi merajalela. Apakah orang muslim yang tahu akan hal ini tidak berbuat apa-apa akan diazab lebih dulu karena ketidakacuannya? Jamaah, Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada kekacauan, kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, semuanya kena. Makanya kalau azab Allah turun jemaah, gempa terjadi di kampung ini. Antum bisa lihat bayi-bayi terkena dampak gempa itu. Kucing, kambing, ayam tertimpa jadi bangkai di sana. Gara-gara dosa manusia. Maka kalau bicara kita nggak boleh membiarkan. Apa yang bisa kita lakukan? Antum berlepas diri dari riba. Setiap muslim nih, nggak alhamdulillah motor ana nggak ada riba, mobil ana nggak riba, fulus ana alhamdulillah, ana nggak taruh di sana. Ana taruh semua. Antum berapa punya fulus? Alhamdulillah Ustaz, 2 juta cuma. Iya, ada apa taruh di bank 2 juta? Banyak besar taruh di rumah kalau bisa. Kurang aman Ustaz. Antum kalau punya duit banyak, ana lihat kadang-kala orang kaya raya ini sudah punya rumah yang mewah di kampung yang aman, masih takut sama duitnya. Dia taruh di tempat-tempat yang dimurkai sama Allah SWT. Maka tugas kita adalah bismillah, kita ajak umat Islam karena menjaga negeri ini. Oke, kalau bicara menjaga negeri ini dari serangan musuh, kita punya TNI, kita punya polisi. Kalau menghadapi serangan dari musuh, kalau menghadapi tsunami, kita punya siapa? Ada pasukan khusus Indonesia untuk menghadapi tsunami. Udah, alhamdulillah. Nggak ada jemaah. Menghadapi gempa, siapa yang akan kita taruh di depan? Tentara, depan, ini ada gempa. Ya,
Pegang senjatanya, tanknya, nggak ada jemaah. Kita harus tahu bahwasanya yang punya bumi ini Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga menjaga negeri ini salah satunya dengan menghindari riba, menghindari dosa. Masya Allah. Nah, apakah perbuatan bid'ah juga termasuk penyebab kekalahan umat Islam karena umat Islam menjadi terpecah belah, tidak di atas satu jalan yang sama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jadi semua dosa aja berpecah belah termasuk dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan. Beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati banyak perselisihan, banyak perselisihan. Terus solusinya apa? Bersatu, bersatu. Bagaimana bersatunya? Katanya Ustadz ini boleh, Ustadz ini bilang gak boleh, yang satu bilang ya tengah-tengah lah. Umat bingung. Apa yang harus dilakukan? Fa'alaikum bisunnati. Kalian cari sunnahku, pelajarin. Mana sunnahnya Nabi? Nabi ketika menghadapi ini, apa yang dilakukan Nabi SAW? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Kalian cari sunnahku ketika terjadi perselisihan, percecokan, pertikaian, mana sunnah Nabi? Dan mana sunnahnya para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk? Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, antum cari. Kalau dapat pegang. Ajak orang pegang juga. Yang ini yang kita pegang. Antum pegang ini. Ini loh. Kita akan bersatu di sini. Pegang. Jangan dipegang saja, tapi digigit sama gigi gerah kalian. Sampai seperti itu, ya. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Kemudian semua perkara-perkara yang baru adalah bid'ah. Dan semua bid'ah kesesatan. Dan bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ya. Ada bid'ah yang sampai mukaffir, yang sampai pelakunya kafir, keluar dari Islam. Antum kalau tahu namanya Al-Fatimiyun, yang pernah menguasai Mesir, yang membangun Al-Azhar, dulunya mereka, sampai sebagian mereka itu mengaku Tuhan, mengaku macam-macam. Maka perlu hati-hati kita. Dan ada bid'ah yang tidak sampai seperti itu. Maka tugas kita ketika terjadi perselisihan pertikaian yang bikin kita akhirnya energi itu habis untuk membahas masalah-masalah yang disebut khilafiyah. Udahlah, daripada kita ribut terus, kita cari sunnahnya Nabi mana. Baca kitabnya, ketemu. Oh, ini nih sunnah Nabi. Udahlah, kita pegang ini aja. Kita kan saudara, nggak usah ribut lah. Nggak usah bicara yang macam-macam. Tapi ketika semua lebih mengutamakan ya kehendaknya, nafsunya, ribut terus umat Islam. Kita berharap umat Islam ini kembali berpegang teguh dengan hablullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan tali Allah, bukan dengan ormasnya. Dengan tali Allah. Semua pada bikin ormas. Semua merasa ormasnya yang paling berhak dengan kebenaran. Akhirnya ribut sendiri. Maka berusaha, ormas ini hanya wadah. Ormas ini hanya wadah untuk kegiatan-kegiatan. Bukan berarti yang tidak ikut ormas ini tak bakal masuk surga. Kenapa? Beda ormas kita. Astagfirullah.
Nama Adrianus Suherman Umar. Status mu'allaf sejak 5 bulan. Asalnya non muslim, umur 71 tahun. Masya Allah. Semoga antum bisa istiqamah, dijaga sama Allah SWT. Masya Allah. Siapakah musuh Islam zaman now? Masya Allah. Ini umur 71 tahun ngomongnya zaman now. Gimana yang umur 17? Apa mungkin kebalik ini jamaah? 17 mungkin. Zaman now. Nah, ya musuh kita tadi udah kita sebutkan. Jadi perang antara kebenaran dan kebatilan itu jamaah, itu terus akan terjadi. Allah mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian ikut agama mereka. Dan mereka terus mengadakan acara-acara pemurtadan di kampung-kampung itu. Mereka ada. Yang tidak mau disebut kristenisasi. Jangan katanya, karena itu isu sara. Tapi pemurtadan yang mereka lakukan. Mereka tidak akan pernah ridho. Nggak akan pernah ridho. Kata siapa? Kata Allah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian ikut agama mereka, ikut ajaran mereka. Jamaah, Anda tegaskan bahwa kita diperintahkan untuk toleransi dengan orang-orang non-muslim. Kita diperintahkan untuk berbuat baik sama mereka, menghormati mereka, menghargai mereka, bertindak adil dengan mereka. Nggak boleh kita menzalimin mereka selama mereka tidak memerangi kita. Tetangga kita non muslim, jaga haknya. Dia mau parkir motor, parkir mobil, nggak ada tempat parkir di tempat dia, fadl parkir di depan rumah Anda, nggak apa-apa. Tempat Anda silahkan dipakai. Dia butuh motor, mau pinjam motor kita, fadl antum pakai. Kita masak di rumah, Masya Allah, masakan yang enak, kita bagi ke tetangga kita yang non-muslim. Kita diperintahkan berbuat baik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, nggak ada masalah. Selama mereka jamaah, ketika kita bicara ini, kenapa Anda tegaskan masalah ini? Karena sebagian berpikir dengan kita membenci, memusuhi orang-orang kafir, akhirnya kita menjadi intoleransi. Tidak. Kalau ada orang yang mengatakan ibu antum berzina, apakah antum cinta sama orang itu? Antum akan benci. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan antum punya anak, antum diam saja, enggak, Anda benci. Anda benci sama dia, tapi tetap Anda akan menjaga hak dia sebagai sesama warga negara Indonesia. Ini yang perlu ditekankan. Karena sebentar lagi nih akan ramai lagi urusan Natalan. Oh, ada fatwa yang membolehkan. Kenapa sih antum harus ribut sama mereka? Makanya mulai saat ini kalau ketemu orang-orang pas Natalan, mereka punya acara, bos antum punya acara, teman antum di kantor punya acara, antum ucapkan selamat sama mereka. Mas, lakum dinukum waliyadin. Dia tanya, ini apa? Ini ucapan selamat bahasa Arab, Mas. Supaya dia tahu, jemaah. Betul, jemaah. Kenapa kita malu untuk menunjukkan ana muslim? Saya muslim, Mas. Saya menghormati kamu sebagai tetangga saya. Tapi urusan agama, afwan, lakum dinukum waliyadin. Silahkan acaranya antum jalankan, silahkan. Anda nggak akan menghalangi. Dan nggak boleh kita gangguin mereka punya acara. Tapi kita tahu mereka nggak suka sama kita. Nah, mereka punya makar, iya. Tapi mereka baik, usai kita baik juga sama mereka. Tapi urusan agama, afwan. Bagaimana mereka kadang-kala membuat aturan kepada pekerjanya harus pakai topi macam-macam ini itu.
Pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang Nasrani. Padahal Muslim jamaah. Mereka nggak menghargai tuh orang-orang Islam yang bekerja sama mereka. Jadi memang kalau kita lihat, ketika umat Islam mayoritas, itu toleransi ditekankan. Tapi ketika umat Islam minoritas, nggak ada toleransi. Suruh siapa kamu tinggal di kampung kita? Itu yang terjadi. Ya, semoga Allah memberikan hidayah buat kita semua. Apa yang Ustadz maksud motor pakai riba? Kredit pakai sistem riba. Kredit dalam Islam boleh jamaah, boleh kredit dalam Islam. Tapi akadnya nggak boleh ada riba. Tapi yang terjadi kan enggak. Makanya antum lihat, saya mau kredit tanpa riba. Datang ke tempat leasing apa? Maaf saya Muslim, saya mau kredit yang tanpa riba. Kata dia, kayak salah tempat antum. Di sini pakai riba. Cuma kan orang Islam tadi nggak belajar ilmu, nggak paham hukum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masya Allah. Dia itu kadang-kadang datang ke pasar mengatakan, tafaqahu, kalian belajar lo agama lo. Mau berdagang belajar agama. Mau bisnis belajar agama. Kalau enggak ntar salah akadnya. Kita kan ilmu dagang dapat dari orang tua kita. Yang penting semua orang jangan menggolimin orang lah. Ridho sama ridho. Kamu ridho, ini bunganya 10%. Oh saya ridho pak. Demi Allah, wallahi saya ridho pak. Bukan mesti ridho nggak ridho, ini akadnya riba gitu loh. Allah nggak ridho. Antum ridho, Allah nggak ridho. Ana punya teman bekerja di suatu bank swasta. Ana sering kasih kajian masalah bank riba, tapi hingga kini beliau bangga dengan pekerjaan. Tadi Ana sampaikan, nggak merasa dosa aja. Ada orang yang merasa dosa, ada harapan dia bertobat. Maksudnya, iya Ustaz, Ana tahu, insya Allah Ana akan berubah. Alhamdulillah. Tapi ada yang bangga. Naik lagi jabatannya, Masya Allah. Tapi belum bisa haji, bisa umroh. Apakah selama dia bekerja di bank, berhaji umrohnya diterima sama Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau ada orang beribadah dengan hasil yang haram, jangan berharap diterima sama Allah SWT. Jangan berharap doanya dikabulkan sama Allah SWT. Kami dari akhwat X Bankir. Bankir ini maksudnya mantan kerja di sana. Kami sudah memiliki yayasan anti riba dan sudah memiliki komunitas. Mohon bimbingannya dari Ustaz. Alhamdulillah jemaah, munculnya seperti ini, harapan kita mereka akan bisa menerangi tempat-tempat yang belum paham dengan riba. Karena di kampung itu jamaah, kita pernah bikin yayasan seperti ini. Jadi orang kampung supaya tidak terjebak bank keliling itu, kita kasih pinjaman dari kita tanpa riba. Kita kasih penjelasan. Tapi subhanallah, dia pinjam sama kita, nggak dibayar-bayar, pinjam lagi sama bank yang itu. Sama bank itu dibayar. Karena takut ribanya akan naik. Tapi kalau sama kita kan enggak. Oh afwan Pak Ustaz, belum bisa bayar. Maka hati-hati. Yang terpenting bukan memberikan solusi, kita pinjaman kepada mereka. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting memberikan pemahaman kepada dia bahwa riba ini dimurkai Allah SWT sehingga dia meninggalkannya karena Allah. Terus Ustaz, gimana hidupnya susah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia solusi. Bukan antum yang kasih solusi.
Allah yang kasih solusi buat dia. Rizkinya Ustaz, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Terus kurang apa kita jemaah? Maka tolong teman-teman yang di Yayasan Anti Riba ini kalau bisa membuat buku cerita orang-orang yang berhenti dari riba ya, seperti itu. Fulan berhenti dari riba akhirnya jualan gorengan Ustaz. Nggak apa-apa, yang penting halal, hidupnya bahagia. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah mengambil keuntungan 50% dari perniagaan usaha termasuk riba? Maksudnya cuma kita jual barang, beli barang 1 juta, kita jual 1,5 juta. Antum jual 10 juta nggak apa-apa. Yang penting ada yang mau beli lah. Itu jual beli jemaah. Ada orang Masya Allah, ini kejadian lama ya Allah. Ada orang beli lukisan di kampung, harga 150.000. Masya Allah, bahagia dia dapat barang. Kemudian ada kolektor yang ambil barang dia, dihargain 1,5 juta waktu itu jemaah. Oh Masya Allah jemaah. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Tuh kolektor jual lagi 150 juta. Stres orang di jamaah. Padahal antum untung sudah 10 kali lipat. Iya, cuma dia lebih banyak untungnya. Itulah rizik jamaah. Jadi nggak apa-apa antum mau ngambil untung 20 kali lipat kalau ada yang mau beli. Yang penting kita tidak boleh melakukan namanya ihtikar. Ihtikar itu bahasa Indonesianya monopol. Kumpulin barang habis di pasar, lalu antum jual. Orang akan beli berapapun. Nggak boleh kita membolimin orang. Tapi kalau antum dapat barang, Masya Allah, dapat barang bagus memang ya, dan antum tidak menipu orang, nggak ada masalah. Antum ambil mau 50%, 100%, yang penting tidak menipu dan tidak membohongin orang. Jadi untuk masalah keuntungan memang ana tidak pernah tahu ada batasan mengambil keuntungan, itu tidak ada. Harus sekian nggak diatur itu. Itu yang ana paham. Wallahu a'lam. Cara termudah untuk mengetahui kedudukan suatu hadis. Apakah hadis itu dhaif atau sahih? Alhamdulillah jemaah. Kita bersyukur ya dengan adanya sekarang ini teknologi. Ada aplikasi. Lupa nama aplikasi. Bahasa Arab cuma ya. Aplikasi bahasa Arab ini, kita kalau ada hadis yang kita nggak tahu hukumnya apa, kita masukin ke sana aplikasi tersebut, nanti dia carikan. Kemudian muncul hadisnya ada di kitab apa. Kemudian muncul di sana di bawahnya itu pendapat para ulama ahli hadis tentang kedudukan hadis. Sehingga kita nggak repot lagi udah jemaah. Apalagi kita bukan ahli hadis. Kita ini hanya menukil ucapan ulama ahli hadis. Itu cara yang termudah sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau antum mau belajar lebih dalam lagi, alhamdulillah, belajar lagi tentang hadis. Perihal main game, apa hukumnya Ustaz? Mubah, makruh atau haram? Pertama, tergantung gamenya. Game apa yang dia mainkan? Karena game ini permainan. Kalau di situ ada unsur penampilan perempuan, Anda lihat ada game-game yang ya semoga diselamatkan kita dari game jamaah. Ada game-game yang memang menampakkan perempuan yang separuh telanjang atau apa, atau ada unsur-unsur berhala-berhala di game itu, patung-patung macam-macam, jelas itu haram. Jadi hukumnya itu berkaitan dengan isi dari game tersebut. Baik.
Tapi ada game yang membuat orang lalai. Gamenya biasa Ustaz, tapi lalai orang, hanya nggak sholat ini itu. Ya akhirnya jadi haram hukumnya. Karena membuat antum lalai, membuat antum durhaka sama orang tua. Berapa banyak anak yang main game, kalau dipanggil sama orang tuanya nggak dengerin. Berarti nggak boleh antum main game sudah. Karena terbukti dengan game antum jadi durhaka sama orang tua. Jadi intinya jamaah, kalau bicara game ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan, keindahan Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna buat dia. Nggak ada manfaatnya. Siapa yang main game? Mana mau tanya? Sebelah sini. Nah, taib, bisa berdiri antum? Ana kasih hadiah buat antum. Ada mic jamaah. Kirimkan kamu. Nah, taib, yang keras ya, Anda mau tanya. Oh nggak bisa. Manfaatnya antum dapat apa kalau main game itu? Manfaatnya apa? Tambah sehat, umpamanya. Alhamdulillah Ustaz, Anda tambah badan, tambah gede Ustaz. Tambah apa? Enggak, manfaatnya. Senang, alhamdulillah Ustaz, anak kalau main game itu zikirnya sama Allah jadi tambah banyak Ustaz. Karena anak berbahagia, jadi anak sholatnya lebih banyak lagi. Nggak ada. Kalau antum main game dipanggil sama orang tua, dengerin nggak? Kalau lagi tegang-tegangnya, gimana? Apanya dilepas? Oh, gamenya. Masya Allah. Tapi yang jelas nggak ada manfaatnya. Kalau gitu mulai ditinggalkan. Cari yang lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Jamaah, sepertinya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena anak harus berangkat ke airport ya. Ada beberapa yang harus kita lewatin. Kita juga mau ke Palu. Doakan mudah-mudahan saudara kita yang di Palu, Allah mudahkan urusan mereka. Dan antum ambil pelajaran dari Palu. Yang bisa berangkat ke Palu, berangkat ke Palu. Lihat gimana kondisi orang-orang itu hilang dari muka bumi. Bagaimana mereka hancur jamaah. Apa sih yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi di sana itu bukan mustahil terjadi di kampung kita. Kita nggak lebih baik dari orang Palu, enggak juga. Kalau Allah mau menghancurkan kita, Allah subhanallah tinggal ngomong kun. Tinggal sekarang bagaimana kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.